Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tobi dengan NIM 3 2024-0258. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau melakukan sebuah demo aplikasi tentang aplikasi proyek UAS kami, yang mana itu merupakan proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Heldi Hastriandi. Nah, kali ini aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi kalkulator PDAM, yang mana ini merupakan lanjutan dari aplikasi pada UTS saya, yang mana waktu itu masih belum terhubung dengan database, tapi sekarang sudah terhubung dengan database. Oke. Yang mana itu terhubung dengan database PHP MyAdmin. Oke, sekarang di tampilan login teman-teman, langsung saja. Untuk di sini terdapat username dan password, jadi kita harus memasukkan username dan password yang benar atau yang sudah kita setting pada VBA, agar nantinya kita dapat login ke halaman berikutnya. Nah, ketika kita klik login di sini akan langsung diarahkan ke halaman beranda nih teman-teman. Oke, di username misalnya saya masukkan nama saya ya, atau yang sudah saya atur di VBA, lalu saya masukkan password saya. Kita klik login. Nah, kita akan diarahkan ke halaman beranda nih teman-teman. Di halaman beranda ini terdapat berbagai informasi, mulai dari fasilitas yang Anda dapatkan. Di sini terdapat air bisa diminum, air jernih, lalu di sini ada lebih hemat nih. Lalu di sini juga terdapat tombol-tombol. Nah, di sini nih terdapat informasi harga. Jadi di sini terdapat tarif harga per meter kubiknya itu 2.500. Jadi Rp 2.500 per meter kubik ini akan dikalikan dengan jumlah total pemakaian yang dilakukan oleh pelanggan kita. Oke. Di sini terdapat berbagai tombol yang nantinya dapat kita klik nih, teman-teman. Dapat kita klik, misalnya di sini kita klik profil mahasiswa, kita akan diarahkan di halaman profil mahasiswa, terdapat nama, NIM, kelas prodi, dan dosen pengampu kita. Lalu di sini kita klik kembali, kita akan diarahkan kembali nih ke halaman beranda kita. Nah, kita klik nih tombol pembayaran. Nah, kita akan diarahkan ke bagian utama kita nih, yaitu bagian perhitungan kita, yaitu kalkulator kita. Yaitu bagian pembayaran. Saya klik lagi data air bersih, diarahkan ke sini, lalu data distribusi. Misalnya data pemasukan, lalu ada data pengeluaran. Nah, di sini saya akan melakukan penginputan yang pertama itu pada bagian data pemasukan. Oke, di sini terdapat berbagai tombol yang punya fungsinya masing-masing, teman-teman. Nah, di sini terdapat tombol cari untuk mencari data agar kita tidak mencari satu-satu atau memilah lagi satu-satu datanya. Ketika kita masukkan ID di sini, nanti tombol carinya ini akan langsung menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Oke, di sini terdapat grafik yang mana nantinya ketika kita klik, kita akan diarahkan langsung ke halaman web yang mana itu menampilkan grafik dari data yang sudah kita masukkan. Baik itu ada line chart, pie chart, lalu ada bar chart juga. Oke, di sini ada tombol web nih teman-teman. Nah, di tombol web ini fungsinya untuk nanti kita dapat melihat data kita ditampilkan pada web, teman-teman. Nah, di sini ada tombol cetak yang mana nantinya kita tidak perlu lagi nih menginputkan satu-satu. Gini, data-data yang sudah kita inputkan lalu kita simpan. Nah, ini selesai kita simpan, langsung kita klik cetak saja. Kita klik cetak. Nah, kita akan diarahkan ke sheet yang baru, teman-teman. Yang mana sheet itu akan langsung menginputkan semua data yang akan dicetak, teman-teman. Lalu di sini ada simpan juga untuk menyimpan data kita, lalu ada edit nih. Nah, ini nantinya tombol editnya bisa kita gunakan ketika kita salah menginputkan data, teman-teman. Lalu ada hapus untuk ketika datanya sudah tidak perlu atau sudah tidak kita perlukan lagi. Lalu di sini nih ada tombol spesial nih, yaitu upload foto. Nah, ini upload foto saya gunakan sebagai penambah barang bukti lah, bahwa bukti fotonya itu ada gitu. Oke, langsung saja saya lakukan penginputan. Di sini misalnya saya cari, saya buat ID baru. Ya, ID-nya 777. Tanggal. Di sini saya masukkan tanggalnya. Lalu sumbernya misalnya pelanggan. Jumlahnya 600.000, lalu keterangannya misalnya pelanggan bayar tagihan bulanan. Ini misalnya kita ubah di nama orang aja deh, Amir. Nih, Amir ini nama pelanggan kita.
Kita save. Ini data pemasukan berhasil ditambahkan. Yang mana pada database sebelumnya ini kan tidak ada nama si Amir. Lalu ketika kita fresh, nah ini muncul nih nama si Amir nih. Tapi belum kita lakukan, belum saya masukkan fotonya. Oke, gimana masukkan fotonya? Oke, sekarang kita akan melihatkan fungsi dari tombol edit nih teman-teman. Misalnya kita cari tadi ID Amir 777. Kita cari. Nah, kita lakukan upload foto teman-teman. Di sini saya cari foto saya karena saya simpan di local disk teman-teman. Jadi karena fotonya itu harus tipenya harus JPG teman-teman. Jadi saya pindahkan aja ke sini agar nantinya dapat diupload dan dapat ditampilkan pada VBA saya. Saya cari aja nih tombol foto duit nih. Ini aja deh. Nah, ini sudah saya masukkan fotonya. Nih, kita akan lihat fungsi dari tombol editnya nih. Nah, ketika kita klik edit, maka data pemasukan berhasil diperbaharui. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi kan di sini gak ada nama gambarnya, teman-teman. Kita refresh, si Amir ini bakalan ada nih. Bakalan ada nama gambar si Amir nih. Sudah muncul, teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, kita akan memperlihatkan fungsi dari tombol cari nih, teman-teman. Misalnya kita cari lagi si Amir. Nah, muncul nih fotonya. Atau kita pengen cari siapa deh? Pengen cari si tipe data 101. Nih. Kita cari 101. Nah, ini muncul fotonya. Ya. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan fungsi dari tombol hapus. Nih, data 101 ini akan saya hapus nih, teman-teman. Hapus. Apakah Anda yakin? Yes, klik yes saja. Lalu data pemasukan ID 101 berhasil dihapus. Nah, kita lihat lagi di database apakah sudah berhasil dihapus. Ya, dengan ID 101 sudah berhasil kita hapus. Lalu untuk yang berikutnya saya akan memperlihatkan fungsi dari tombol cetak, teman-teman. Oke, nanti aja deh. Nah, kita masuk ke bagian inti kita, yaitu data pembayaran. Yang mana ini merupakan kalkulator kita. Ketika kita masukkan data, nantinya kita dapat menghitung nih, teman-teman. Misalnya kita masukkan ID 109. Namanya Muhaimin. Nih, Muhaimin nih. Meter awalnya misalnya si Muhaimin ini 90. Lalu meter akhirnya ini segini. Lalu kita hitung nih. Maaf. Kita klik hitung. Nah, ini akan muncul data perhitungannya. Oke. Kita simpan datanya. Kita klik. Nah, kita akan lihat tombol cetaknya. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman untuk mencetaknya. Jadi akan dilakukan cetak otomatis, teman-teman. Nih, kita akan lihat fungsi dari tombol web. Kita klik yes saja pada data pembayaran. Nah, ini akan langsung muncul data pembayaran. Oke, kan kita lihatkan kembali nih tombol grafik. Kita klik grafik. Nah, kita akan diarahkan nih ke halaman seperti ini. Nih, ini merupakan bar chart. Nah, ketika kita letakkan kursor di sini akan muncul nama-namanya nih. Nih. Akan muncul nama-nama yang nama-nama pelanggan kita. Ada Joko, nih Muhaimin nih tadi yang kita inputkan nih. Ada yang sebesar 2 juta. Oh, ini banyak sekali nih harus dibayarkan oleh si Muhaimin. Oke, ini merupakan bar chart, lalu ada line chart, lalu ada pie chart. Nah, ini. Nah, ada nama-namanya juga nih. Oke, jadi kita dapat melihat dengan mudah di sini dengan tampilan yang menarik, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.